Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awwalu, hadith yang pertama. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzi, sesungguhnya orang yang laisa tidak ada fi jawfihi, pada tengahnya, maksudnya pada dadanya, syai'un, sesuatu, minal qur'ani, dari Al-Qur'an, maka kal baitil kharibi, seperti rumah yang roboh. Hadis diriwayatkan rawahu Tirmidzi wal Hakim wa sahhahahu. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan Hakim, dan keduanya mensahihkannya. Wa fi sanadihi Qabus bin Abi Dhabyan dhaifun. Tapi dalam sanadnya ada rawi bernama Qabus bin Abi Dhabyan, dia seorang rawi yang dhaif. Wa anhu Jarirun, dan meriwayatkan darinya rawi bernama Jarir, fihi maqalun, dia diperbincangkan oleh para ulama, maksudnya juga seorang rawi yang dhaif. Jadi ringkasnya, hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan derajatnya sahih, yaitu Tirmidzi dan Hakim. Tetapi kedua ulama ini, yaitu Tirmidzi dan Hakim, terkenal sebagai mutasahil, yaitu mempermudah di dalam pensahihan hadis. Sementara ulama-ulama yang lain mendhaifkan hadis ini, termasuk diantaranya adalah Al-Imam Az-Zahabi ketika mengomentari tashih dari Imam Hakim ini. Nah, kalau hadis ini dhaif, kenapa ditampilkan di sini? Tidak ada masalah, karena ini hadis bicara tentang targhib wa tarhib. Targhib itu adalah menghasung untuk beramal kebaikan, tarhib itu adalah melarang dari beramal keburukan. Nah, ini menghasung untuk menghafalkan Al-Qur'an. Hadis ini mencela orang yang tidak menghafalkan Al-Qur'an sama sekali. Nah, sehingga maka hadis ini termasuk targhib wa tarhib. Dan para ulama, sikap mereka terhadap hadis targhib wa tarhib itu mereka mempermudah di dalam meriwayatkannya, tetapi dengan dijelaskan kedhaifannya. Nah, seperti yang saya lakukan di sini ya. Tetap saya jelaskan ini hadisnya ada dhaifnya karena ada dua rawi yang bermasalah, tetapi isinya dapat kita ambil pelajaran. Ya, mari kita pelajari isinya. Dalam hadis ini disebutkan orang yang di dalam hatinya tidak ada sesuatu pun Al-Qur'an, maksudnya orang yang tidak hafal Qur'an sama sekali. Maka kal baitil kharib, itu seperti rumah yang roboh, artinya tidak ada gunanya. Rumah yang masih berfungsi itu bisa digunakan untuk menutupi diri dari pandangan orang, kemudian bisa menjaga dari panas matahari, bisa menjaga dari dinginnya malam, dan juga dari hujan. Tapi kalau rumah sudah roboh, apa fungsinya? Tidak ada orang yang mau tinggal di dalamnya. Karena dia tidak bisa menjaga dari kemudaratan, panas, dingin dan sebagainya, tidak akan dia terjaga darinya. Makanya ada satu perumpamaan dari Nabi SAW yang sangat dahsyat untuk menghasung kita menghafalkan Al-Quran. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Di sini memang tidak disebutkan radhiyallahu anhuma, tetapi adab kita ketika membaca hadis dan di situ ada nama sahabat Nabi SAW, hendaklah tetap kita doakan radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhu, tergantung siapa sahabatnya ya. Kalau di sini sahabatnya adalah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah ini sahabat Nabi, Abbas bapaknya juga sahabat Nabi. Karena dua-duanya sahabat Nabi, maka didoakan dua-duanya radhiyallahu anhuma. Seandainya misalnya an Umar, maka kita doakan radhiyallahu anhu, karena Umar bin Khattab yang Islam hanyalah Umar saja. Khattab bapaknya tidak Islam. Kemudian setelah nama sahabat kita sebutkan, kita ucapkan qala, baru setelah itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara membacanya yang benar.
Meskipun di sini tertulis An Ibni Abbasin qala Rasulullah, tapi cara membacanya adalah An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara pembacaan hadis pun ada adabnya atau ada caranya ya. Sehingga kalau tidak pernah mempelajari hadis dari guru, tentu saja kita tidak akan mengetahui masalah-masalah seperti ini ya. Saya tahunya gini juga dari guru saya. Ketika beliau membacakan hadis begini, dibaca radhiyallahu anhuma sambil dijelaskan seperti apa yang saya jelaskan tadi. Beliau tambahkan qala sambil beliau jelaskan seperti apa yang saya jelaskan tadi. Nah, inilah fungsinya kita berguru dalam mencari ilmu agama ini. Karena ilmu agama diwariskan dengan cara guru menjelaskan dan murid mendengarkan penjelasan. Sekarang antum mendengarkan, besok antum akan memperdengarkan atau mengajarkan kepada orang lain, terus seperti itu sampai hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Kalian mendengar hadis dari saya dan akan didengarkan dari kalian dan akan didengarkan dari orang yang mendengar dari kalian. Jadi terus menerus turun temurun sampai hari kiamat. Itu cara mencari ilmu yang benar seperti itu. Tidak hanya dengan membaca buku tanpa guru, bukan ya. Meskipun membaca kitab itu juga satu cara untuk mencari ilmu, tapi bukan berarti boleh membaca kitab sendiri tanpa ada guru sama sekali. Nah, itu yang tercela. Hadis ini riwayat Abu Dawud sahih. Faedah yang kedua, yang dimaksud jauf, ya jauf itu artinya tengah ya, tapi yang dimaksud di sini adalah hati ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata jauf di dalam Al-Qur'an. Bisa dilihat nanti pada surah Al-Ahzab ayat 3, ayat 4. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfih. Tidaklah Allah memberikan kepada satu orang dua hati dalam tengahnya, maksudnya tengah tubuhnya ini. Nah, jadi jauf itu arti asalnya tengah tubuh. Apa yang ada di dalam tengah tubuh? Yaitu hati. Nah, maka yang dimaksud dalam hadis ini adalah hatinya itu sendiri, bukan tengahnya, tetapi maksudnya hatinya itu sendiri. Karena itu kesimpulan dari hadis ini, marilah kita memperbanyak menghafal Al-Quran. Karena semakin banyak hafalan Quran kita, berarti semakin makmur hati kita. Dan kalau semakin makmur hati kita, maka seperti rumah yang banyak manfaatnya. Semakin sedikit hafalan kita, berarti semakin kurang manfaat dari rumah tersebut. Ini تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.